Record dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semuanya untuk mengikuti sosialisasi KKN. Jadi sebelum kita mulai sosialisasi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, jadi selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, jika ada yang bergabung, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan mensosialisasikan program saya, yaitu mengenai program budidaya tanaman buah dalam lahan sempit dengan opsi penggunaan polybag. Nah, kenapa saya memilih sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Clemens Alkadegara, saya dari Prodi Manajemen. Sekarang saya memasuki semester 8 di Universitas Sanata Dharma. Di sini saya melakukan Zoom ini karena kita mengetahui bahwa sekarang masih masa-masa pandemi, jadi kita dengan terpaksa kita melakukan sosialisasi secara daring melalui media Zoom. Nah, jadi di sosialisasi kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai program saya, yaitu mengenai budidaya tanaman buah dalam lahan sempit dengan opsi penggunaan polybag. Jadi di sini karena di Desa Kebumen ini banyak lahan kecil dan juga banyak masyarakatnya yang mencintai tanam menanam, jadi tidak ada salahnya jika saya mengembangkan program ini di daerah saya. Dan sejauh ini dari teman-teman semua juga sudah mengetahui mengenai bagaimana program saya, karena saya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, dan sekarang saya akan melakukannya secara daring karena ya seperti kita ketahui, karena di masa pandemi ini banyak sekali larangan atau pantangan kita untuk melakukan pertemuan secara komunal. Nah, jadi langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini tujuan program saya itu yang pertama itu adalah pemanfaatan lahan sempit di sekitaran rumah warga, lalu ada membuat masyarakat lebih produktif di masa pandemi ini, memberi sumber pemasukan alternatif bagi masyarakat, lalu memenuhi kebutuhan vitamin masyarakat di tengah pandemi. Jadi tujuan program saya itu tujuan utama saya itu empat hal ini. Jadi yang pertama itu saya ingin bahwa lahan-lahan sempit di sekitaran Desa Kebumen ini bisa termanfaatkan dengan baik. Seperti kita ketahui, kalau pandemi ini kan di rumah terus ya, jadi kayak produktivitas masyarakat itu jadi kurang, terus habis itu mereka lebih banyak beristirahat dan tidak melakukan apa-apa. Jadi saya menilai bahwa dengan kegiatan ini tuh masyarakat itu bisa lebih produktif, dalam artian ya mereka bisa melakukan, kita semua bisa melakukan perawatan atau budidaya tanaman sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih produktif lagi, lalu memberi sumber masukan alternatif karena hasil dari perkebunan ini bisa dijual dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan, entah itu buah apapun itu pasti bisa dijual, kalau pisang lah atau mungkin stroberi lah, karena sekarang ya saya kembangkan, saya berfokus pada stroberi, semangka, dan jeruk. Lalu kebutuhan vitamin, nah karena di masa pandemi ini vitamin juga penting, makanya kita juga harus rutin untuk mengkonsumsi buah. Membelinya lebih baik kita menanam. Selain kita mengurangi pengeluaran, kita juga bisa memakan buah itu secara terus-menerus. Nah, untuk target programnya itu semua kalangan masyarakat Desa Kebumen, baik muda ataupun tua, terutama saya sudah beberapa kali ketemu dengan perwakilan Karang Taruna di Desa Kebumen. Lalu habis itu untuk warga sekitar itu saya juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi secara offline kepada bapak-bapak yang ada di sekitar rumah saya, karena saya tidak bisa pergi terlalu jauh, jadi saya cukup di sekitar rumah saya, depan rumah saya itu saya sudah melakukan sosialisasi. Dan target program saya itu lebih ke seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk menambahkan produktivitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saya di sini tuh menanam stroberi. Sebenarnya tidak begitu sulit ya semuanya. Jadi kayak
kita perlu media tanam yang baik, mulai dari tanah, lalu pupuk dan juga perawatannya. Nah, untuk saya sendiri itu, untuk penanamannya itu cukup menggunakan tanah yang saya campur dengan pupuk kandang, lalu sekamnya saya pilih sekam bakar dan juga pasir. Nah, pasir ini berguna untuk sirkulasi karena pasir kan dia itu memiliki partikel yang tidak begitu rapat ya. Jadi kayak nanti tuh air dan juga udara tuh bisa bersirkulasi dengan baik di dalam tanah itu. Jadi walau dalam polybag itu sirkulasi udara dan juga air tuh bisa lebih tertata dan lebih terjamin seperti itu. Lalu untuk eee, apa, penanamannya sendiri itu sebenarnya untuk perawatan sendiri itu sebenarnya untuk stroberi sendiri itu kalau saya itu menyiram itu cukup 1 kali karena apa? Sekarang sudah musim hujan. Kalau misalkan itu saya melakukan monogami di musim kemarau, saya akan melakukannya di menyiramnya itu sekitar 2 kali sehari itu cukup pagi dan sore. Nah, untuk pagi sendiri saya melakukannya sekitar pukul 6 pagi sampai dengan setengah 7 karena saya juga merawat tanaman-tanaman saya yang lain, seperti ada buah jeruk, buah rambutan, lalu ada, cabai, semangka, itu saya juga melakukan perawatan terhadap buah-buah itu sehingga saya melakukannya kurang lebih setengah jam setiap harinya di pagi hari. Lalu untuk pemupukannya sendiri itu saya memupuknya setelah 10 hari setelah penanaman. Jadi setelah saya melakukan penanaman pada hari itu, 10 hari kemudian saya melakukan pemupukan. Karena apa? Karena stroberi itu biasanya mereka itu rentan terhadap, yang namanya stres akar. Jadi setelah stroberi ini dilakukan media tanam, entah itu dari polybag satu ke polybag lain, atau dari pot satu ke polybag lain, nah itu rentan sekali tumbuhan stroberi itu mengalami stres akar. Maka dari itu saya tidak begitu sering melakukan pemupukan, karena pupuk sendiri itu kan bersifat keras. Karena beberapa pupuk itu memiliki namanya tuh amonia ya kalau nggak salah amonia itu. Nah, itu agak berbahaya bagi akar, terutama akar-akar muda. Nah, ini kegiatan saya saya mencakul bersama Pak Kodir, cuman Pak Kodir itu yang memfoto saya, lalu itu yang bawah itu saya melakukan, pencampuran. Nah, yang saya katakan tadi itu bahwa pencampuran saya itu menggunakan tanah, lalu ada sekam bakar, nah lalu ada pasir dan juga pupuk. Pupuknya ini tidak terlalu banyak, ini jadi tanah yang saya gunakan itu udah tanah campuran yang saya campurkan ulang, seperti itu. Nah, untuk tanaman itu saya menggunakan polybag. Sebenarnya saya cangkul itu saya ada menanam buah, semangka. Nah, kebetulan sekarang udah tumbuh dari 5 bibit, hanya 2 yang berhasil bertahan hidup di tengah cuaca yang hujan deras. Jadi yang lainnya tuh hanyut dan nggak tahu kemana dan hanya tumbuh dan menghasilkan tunas sebanyak 2 dari 5 bibit yang saya tanam. Puji Tuhan sekarang sudah mulai kuat dan di tengah cuaca seperti ini bisa lebih bertahan hidup lah. Nah, untuk tanahnya sendiri itu kalau dalam bentuk lahan seperti itu langsung saya campur dengan pupuk karena tanah seperti itu kan kalau yang baru dicampur biasanya kan keras kan ya, teksturnya itu keras jadi nggak baik untuk ditanami tanaman. Maka itu saya campur dengan pupuk lalu saya siram dan saya diamkan 1 hari baru saya tanami. Karena ya itu untuk membuat membuat tanah itu semakin lebih kalau baru dicangkul atau ditemukan itu baru saya itu berangkat dari tanah yang benar-benar tanah ya, maksudnya tanah yang bukan tanah olahan gitu loh. Jadi kayak itu lebih keras dan lebih susah untuk ditanami. Segitu presentasi sosialisasi saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada dari Bapak Ibu juga kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Apakah Bu Okta mau bertanya? Atau Mas Ivan? Tidak. Tidak? Dirasa cukup mungkin. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Aman, aman. Aman, Mas Ivan aman? Aman, aman. Boleh saya minta buahnya nanti?
Oh, boleh. Apakah Mas Ivan sedang di rumah? Oke, sedang di Oh, rumah saya. oke. Nanti Saya mungkin ingin kita bisa stroberinya, bertemu ya, Kak. Mas, ya? Oke, apakah dari teman-teman dan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekiranya eh, Zoom ini saya sudahi. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera, semoga tetap dinaungi kesehatan oleh Tuhan ya semuanya. Terima kasih banyak, sekian dan terima Amin. kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.